Katanya Ghazali, untuk bahagia waspadai dua hal dan penuhi satu hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Al-Farabi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu mesti males. Wah, kok ilmu belajar ya, baca buku ya, males duluan. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah biar kamu pinter. Males wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Cuma kalau dibalik, wah, pinterlah. Kalau pinter kamu dapat manfaat gini. Caranya gimana? Ya belajar. Itu kan lebih ringan kalau bagi orang awam. Tapi kalau belum kamu dikasih sholatlah, tahajud. Wah, males ngantuk. Tapi kalau diawali dari, kalau kamu pingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa? Sholatlah, tahajud. Wah, itu kalau ngerti embel-embelnya di depan, mesti agak semangat di belakang. Nah, ini logika awam. Dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, ya, kuasai amarah dan syahwat. Jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi, dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pinter orang, semakin berkualitas hidupnya, dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pinter, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek, ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan gak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis.
Jangan-jangan daripada nganggur, jangan-jangan, banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi. Terus ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi, kalimatnya Ghazali bagus. Oke, itu saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus itu daerah Persia, dan orang Persia, orang Iran itu biasanya tinggi, besar, gagah, dan brewokan. Ganteng-ganteng, gak kayak orang Indonesia. Kecil, pesek, terus ngeyelan, cerewet. Orang sana gagah-gagah, kalau ngomong aja mantep. Ya, katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit, egoisme, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri, greed, tamak, lust, tamak, intolerance, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossiping, siapa yang seneng gosip, slandering. Dan 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantap, dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali, jihad dong, declare yo jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Jihad berat, makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar loh. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat gitu, katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Nah, apa? Mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain. Kuncinya bahagia. Oke, terus. Nah, puncaknya bahagia nanti, katanya Ghazali tadi, ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah, mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi. Kalau kritiknya Hussein Nasr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik, dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. Lah ya kan kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi jangan terjebak fisik. Coba katanya Ghazali ngajak mikir, coba ya kita renungkan. Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna. Allah ya, pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali.
Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook, itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Yo, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah ngewatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, katanya, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin, wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun, bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang nganggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa? Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemahaindahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya Allah, kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, untung Allah nggak ngomong juragannya siapa, buruhnya siapa, kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti, ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihannya Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan, gak pernah sama cewek cantik. Cowok juga, mahasiswa juga jatuh cintanya sama mahasiswi, gak pernah sama ayam. Kecuali ayam Ya kalau yang itu teorimu lebih canggih. Oke, saya kan gak ngerti yang itu kamu. Kalau di situ saya lugu Mas ya.
Oke. Terus. Oke. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu seneng juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah, tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu sebelum kamu lahir masih di perut ibumu dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin? Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak, bahkan gak cuma lewat jalur itu. Lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Usa'adah. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama karena kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik, ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu, bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa ndak boleh, Pak, saya mimpi ke surga? Boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya, menuju keridhaan Allah. Cuma
Kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar, oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi, oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis, seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sodakoh 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya enggak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang enggak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, terus ya.